teman-teman semuanya, apa kabar nih? Senang banget ya hari ini aku Cynthia Oktaviani bisa menyapa seluruh teman-teman secara virtual dimanapun berada di acara Kita Kumpul Online bersama Idea Nation. Nah, hari ini nih di KKO kita akan belajar banyak nih untuk teman-teman Idea Nation dan juga teman-teman mahasiswa yang belum terdaftar sebagai member narasi, boleh loh daftar melalui link yang ada di bio Instagram @komunitasnarasi atau bisa langsung kunjungi website di www.narasi.tv. Sebagai informasi, KKO ini adalah series talk dan juga mini workshop yang rutin digelar oleh komunitas narasi dan ditujukan untuk member komunitas serta peserta umum dengan tema yang disesuaikan dengan interest dan juga isu yang sedang berkembang. Nah, melalui KKO bersama Idea Nation ini diharapkan bisa membuka peluang bagi anak-anak muda Indonesia untuk mewujudkan mimpi berinovasi dan bisa mengembangkan potensi diri serta bangkit bersama di tengah pandemi. Nah, sebelum nih Cynthia mengundang narasumber-narasumber inspiratif kita, Cynthia juga mau ngajakin kalian untuk menampilkan background screen yang paling menarik dengan tema My Contribution to My Dearest Earth. Karena nantinya nih di akhir acara kami akan memilih 5 orang yang stay on video selama acara berlangsung dengan virtual background yang paling menarik untuk mendapatkan hadiah eksklusif tentunya dari narasi dan juga Idea Nation. Nah, teman-teman semuanya, KKO bersama dengan Idea Nation kali ini mengusung tema My Contribution to My Dearest Earth. Tema ini bertujuan untuk membantu teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin berinovasi dan menciptakan solusi untuk menjaga bumi serta bangkit di tengah pandemi. Nah, hari ini kita juga bakal sharing nih tentang gimana sih sampah atau limbah rumah tangga yang ada di sekitar kita jika diolah dengan baik dan tahu cara memanfaatkannya bisa mendatangkan value secara ekonomi. Kita juga akan belajar nih secara efektif mengenai pengelolaan sampah rumah tangga atau residential waste management, serta pelibatan individu dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Di mana narasumber yang pertama ini merupakan CEO dan juga founder dari Waste for Change. Dia juga adalah Waste Management and Circular Economy Expert, co-founder Forum Bandung Juara Bebas Sampah, Presiden Director PT Greeneration Indonesia, Advisory Council Member Burung Indonesia, Board Bebas Sampah Indonesia, Chairman of the Board Greeneration Foundation, dan juga merupakan founder dari Greeneration Indonesia. Wow, luar biasa ya. Jadi memang orang ini sangat-sangat inspiratif. Cynthia udah gak sabar buat ketemu sama Mas Muhammad Bijaksana Junerosano atau Kang Sano. Bolehlah sedikit kenalan, mau sapa teman-teman dulu mungkin, atau sedikit ceritain tentang Waste for Change dulu deh, Mas. Makasih Mbak Cynthia. Halo teman-teman Idea Nation seluruh Indonesia, teman-teman inovator. Tentang Waste for Change, kami adalah perusahaan jasa pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Nah, tadi lihat video gitu ya. Bagi kami itu adalah cermin pengelolaan sampah yang belum dan tidak bertanggung jawab gitu. Sampah hanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang begitu saja ke TPA dalam kondisi terbuka, mudah longsor, kalau hujan airnya kemana-mana bau, kalau kena angin mudah terbakar dan lain-lain. Jadi kita masih punya PR besar. Dan yang berkumpul ke TPA itu sekitar 60-70%. Sisanya tercecer ke sungai, ke laut, dan jadi masalah. Nah, dari keresahan itulah Waste for Change memberikan solusi gitu ya, alternatif bagaimana mengolah sampah secara baik dan benar dan bertanggung jawab, sehingga dikelola semaksimal mungkin dan sesedikit mungkin dikirim ke TPA. Kira-kira begitu Mbak Cynthia. Nah, kira-kira gimana nih pandangannya terhadap kondisi di Indonesia ya? Kita adalah penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2. Masih ya? Juara nomor 2 masih ya Mas Ano ya? Dan pemerintah udah merespon tahun 2018-2019 itu sudah dilakukan baseline data sampah Indonesia yang masuk ke laut ternyata lebih kecil dibanding
hasil riset Jena Jambek di tahun 2015. Yang kita perlu upayakan justru tidak ada sampah yang bercecer ke sungai dan bercecer ke laut. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, kita harus mencari solusinya. Ngomongin solusi ini, kira-kira kalau menurut Kang Sano atau menurut pandangan dari Waste for Change sendiri, gimana sih cara menyelesaikan masalah sampah sekaligus cara mendapatkan value ekonomi dari sampah tersebut gitu? Tetapi yang menjadi tantangan utama justru adalah kelola. Terdiri dari 3 hal, Mbak Cynthia. Nomor 1 adalah kebijakan dan peraturan yang wajib untuk ditegakkan. Nah, jadi ini nomor 1 nih, kuncinya. Jadi kalau kita punya peraturan saat ini, Indonesia punya undang-undang persampahan, punya peraturan pemerintah, tapi tidak ditegakkan, percuma. Seperti kita main bola, ada aturan, nggak ada wasitnya, ya chaos gitu ya, berantem dan lain-lain. Yang kedua adalah kemitraan yang jelas antar berbagai pihak. Jadi bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran swasta, bagaimana peran masyarakat, dan semua stakeholder itu jelas gitu ya, bentuk kemitraannya, kerjasamanya jelas. Yang ketiga adalah di dalam hasil riset itu yang kami baca, crucially financing arrangement, dan paling krusial adalah mekanisme pembiayaan yang tepat dan berkeadilan. Jadi mengurusin sampah ini masih butuh biaya, masih butuh ongkos gitu loh ya. Jadi penghasil sampah itu masih perlu bertanggung jawab terhadap sampahnya. Jadi kalau ada doktrin sampah adalah uang, realitanya tadi tumpukan sampah di TPA nggak habis tuh gitu. Kalau betul sampah adalah uang, harusnya nggak ada tumpukan sampah di TPA gitu. Kenapa? Karena semua pada rebutan, realitanya tidak. Sampah adalah tanggung jawab. Kalau kita menghasilkan sampah, kita wajib bertanggung jawab. Bagi pihak-pihak yang punya teknologi, solusi, siapapun itu yang bisa mengatasi masalah sampah, mereka perlu mendapatkan biaya operasional yang sepantasnya, selayaknya supaya kelola sampah itu bisa dengan cara yang bertanggung jawab. Tetapi mau ada bonusnya, mau ada tidak ada ekonominya, yang paling benar, yang paling tepat adalah memang sudah menjadi kewajiban untuk kita memilah sampah. Nah, ini yang memang menjadi salah satu tantangan dan ditunggu inovasi anak-anak muda yang mampu melakukan inovasi kepada penegakan hukum. Jadi bisa juga membuat teknologi informasi, membantu penegakan hukum dan lain-lain, membantu mekanisme pembiayaan gitu ya, retribusi yang berkeadilan. Jadi menyentuh masalahnya itu. Bagaimana menciptakan entrepreneurship, menciptakan sebuah wirausaha yang mampu menyentuh hal yang mendasar. Salah satunya tata kelola tadi. Manfaat pengelolaan sampah secara berkelanjutan itu apa aja sih, Kang? Ya, kan kita sekarang prinsipnya udah circular economy ya. Circular economy itu bagaimana kita membangun dan menumbuhkan ekonomi dengan prinsip yang siklus atau sirkuler sehingga tidak ada sampah yang dikirim ke TPA. Kalau kita menggunakan pendekatan linear ekonomi, kita mengambil hasil alam, kita memproduksi, kemudian kita konsumsi, kemudian kita ada sampahnya dibuang, pindah ke TPA gitu ya. Ini tetap akan terjadi kerusakan lingkungan dan ini nggak sustainable itu. Dan teman-teman bisa melihat semua potensi setiap material yang mungkin dihasilkan dari sektor rumah tangga, teman-teman bisa cek. Mau itu, kalau waste for change semua jenis sampah memang kita ingin kelola dan angkut karena kita cita-citanya ingin mengatasi permasalahan sampah. Tapi ada yang fokus ke organik saja, ada yang fokus ke kertas saja, ada yang fokus ke plastik saja, atau ada yang fokus ke daur ulang saja. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan tetap yang saya ingin dorong adalah teman-teman, coba pikirkan bikin entrepreneur yang inovasinya menyentuh ke tata kelola. Kenapa? Karena itu pondasinya. Kalau pondasinya tidak betul-betul disentuh, dibangun, mau menciptakan bangunan apapun di atas pondasi yang lemah, yang tidak kuat, itu akan runtuh, Mbak Cynthia. Jadi mau bikin inovasi bank sampah, mau bikin inovasi pengolahan organik atau apapun, tetapi tata kelolanya tadi tidak dibangun, sulit sekali gitu loh. Jadi kita juga bisa perlu melihat sebagai entrepreneur, ada nggak ya inovasi entrepreneurship yang bisa menyentuh pondasi tata kelola ini gitu. 3 hal tadi. Bagaimana sih cara efektif mengelola sampah rumah tangga? Nah, itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengedukasinya nih, Kak? Karena simpel banget kok sebenarnya. 1, teman-teman pilah menjadi 3. Sisa makanan, sampah-sampah organik, dan lain-lain menjadi satu tempat tersendiri gitu ya. Siapkan ember, masukin ke sana, bisa dikompos sendiri, bisa diurus sendiri di rumah, atau kalaupun tidak, ini bisa diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya sebagai bahan baku. Misalkan teman-teman biomek, butuh banget ini, organik ini butuh banget gitu loh.
Nah, masalahnya 81% masyarakat Indonesia tidak melakukan pemilahan sampah. Ini kecampur dan jadi masalah. Kemudian di langkah pertama pemilahan tadi, selain sampah organiknya dipilah tersendiri, kedua adalah sampah anorganik yang bisa didaur ulang, kertas, logam, aluminium, plastik, dan lain-lain itu tersendiri juga gitu loh. Jadi itu juga dipisahkan. Ini juga banyak yang mau menyerap dan mau menampung gitu. Dengan melakukan upaya pemilahan ini saja, itu 70% sudah bisa tuntas. 70% sudah bisa tuntas. Sisanya yang 30% itu residu yang nggak bisa diolah saat ini. Ya, mulai dari saset-saset, kemudian mohon maaf pembalut wanita dan lain-lain, ini masih belum ada solusinya nih. Kemana? Ya ini dikirim dengan benar ke TPA secara baik. Tapi yang ke TPA jadinya cuma 30%, bukan 100%. Kalau memang mau bersolusi, tergantung kesadaran dan niat. Masalahnya, kita nggak bisa berharap 100% warga Indonesia itu sadar dan niat semua. Nggak bisa. Exactly. Maka dari itu butuh pendekatan sistematis, terstruktur, dan butuh entrepreneur-entrepreneur yang mampu menyentuh lagi-lagi ke pondasinya tadi. Tapi sejujurnya apa sih tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia? Kok kayaknya susah banget gitu ya untuk menerapkan ini di seluruh masyarakat? Di dalam urusan persampahan ini, kalau kita berharap semua dan bercita-cita semua masyarakat Indonesia betul-betul melakukan ini, maka kita harus membuat tadi satu, ya, peraturan dan penegakan hukumnya yang betul-betul harus dijalankan. Dua, mekanisme kemitraan. Ketiga adalah mekanisme pembiayaan yang berkeadilan. Entrepreneur seperti kita akan jauh lebih tumbuh berkembang apabila ekosistem tata kelola persampahannya tadi kondusif gitu loh. Entrepreneur pun juga harus melihat teman-teman ekosistem policy, kebijakan, dan lain-lain ya, supaya kita tahu positioning kita harus seperti apa dan apa yang perlu kita lakukan. Gimana sih Kang caranya kita tuh meyakinkan para stakeholder terkait cara pengelolaan sampah yang efektif? Untuk kerjasama kepada stakeholder, menurut saya yang kita perlu lakukan adalah kalau kami sih sentuhlah dia tepat di hatinya. Wah, masa sih kita mau mewariskan bumi, laut, sungai, dan lain-lain ini dalam kondisi yang rusak gitu ya. Jadi kita setelah menyentuh hatinya, kita hadir dengan solusi. Solusi apa yang sebenarnya bisa kita ajak, kita bisa dorong untuk melakukan perubahan bersama-sama gitu ya. Lebih hebat lagi kalau memang produknya sangat inovatif, sangat murah sekali, tapi dalam konteks kami, sustainability atau environmental, hati-hati dengan kata murah. Kadang-kadang kata murah itu menyembunyikan externality cost gitu ya. Jadi ada biaya-biaya pertanggungjawaban yang disembunyikan sehingga kita tidak bisa mengelola sampah dengan baik dan benar gitu. Jadi saya sangat berhati-hati nih dengan kata murah itu. Yang benar adalah berikanlah harga yang tepat dan adil, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja kalau gitu kita panggilkan narasumber yang kedua. Ada Mas Andi Hilmi, CEO dari Gen Oil. Halo, selamat sore Mas Andi, apa kabar? Oke, selamat sore teman-teman. Oke, saya Andi Hilmi dari Gen Oil. Jadi di sini saya perkenalkan dulu, kami di Gen Oil adalah perusahaan energi terbarukan yang memanfaatkan limbah minyak goreng bekas menjadi material yang kami konversi menjadi biodiesel. Dalam pemanfaatannya kami melibatkan berbagai stakeholder, baik dari komunitas maupun dari sektor rumah tangga. Jadi kami mengembangkan inovasi-inovasi yang menjangkau setiap rumah tangga, di mana setiap ibu-ibu bisa berkontribusi dalam penyediaan energi skala lokal yang berkelanjutan. Nah, di mana kami mengembangkan namanya Bank Minyak Jelantah, di konsepnya sektoral di tingkat RT. Ibu-ibu bisa menyetor di sana, dan nantinya setiap setorannya itu bernilai ekonomis, di mana setiap jelantah yang tadinya menjadi sumber masalah lingkungan maupun kesehatan menjadi memiliki nilai yang mana dapat ditukar dengan minyak goreng baru. Yang selanjutnya kita konversi menjadi biodiesel yang kita distribusikan untuk nelayan maupun kebutuhan sekitar, khususnya nelayan, untuk di mana harapannya agar nelayan kita dapat terus berkontribusi menyediakan ikan-ikan segar di dapur-dapur kita. Gimana sih prosesnya bisa memanfaatkan minyak jelantah menjadi sumber energi alternatif, Mas? Oke, jadi secara proses tentu secara
proses kimiawi. Namun terkait tentang teknologi, bisa dibilang ini teknologi umum yang namun di Indonesia masih jarang diterapkan di skala kecil. Kebanyakan yang menerapkan itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Lalu dari konsep feedstock atau bahan bakunya juga itu agak berbeda. Di mana kalau industri besar biasanya menggunakan CPO atau kelapa sawit, tapi khusus untuk sektor UMKM seperti kami mengembangkannya berbasis minyak goreng bekas. Jadi terkait teknologi itu terbilang umum, namun di sini adalah konsistensi kita dalam menyelesaikan masalah yang ada dan menghadirkan solusi. Jadi saya cerita sedikit yang menjadi salah satu motivasi kami sehingga menghadirkan inovasi ini. Jadi mungkin banyak di antara kita yang tanpa menyadari banyak minyak goreng bekas itu khususnya di dapur-dapur kita lah, banyak minyak goreng bekas yang kita hasilkan setiap hari tanpa kita sadari kita konsumsi secara berulang. Betul. Lalu di lain sisi sebagian juga membuang ke saluran pembuangan ataupun ke tempat sampah, namun ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, sehingga mendorong kami untuk mencari tahu apakah dari minyak jelantah ini apakah ada sumber penghasil. Di tahun 2011 terjadi krisis bahan bakar minyak yang mendorong kami ternyata ada korelasi antara minyak goreng bekas ini dan energi. Sehingga dari situ kami mengembangkan inovasi ini dan alhamdulillah di tahun 2016 resmi menjadi industri dan membantu juga kebutuhan BBM nelayan. Sempat memang tidak diterima, inovasi juga salah satunya adalah proses penerimaan itu tidak mudah di masyarakat. Sempat gagal ya, ngerasa tidak diterima tuh sempat ya? Iya, sempat. Jadi di masyarakat nelayan yang kami jadi stakeholder kami itu banyak yang merasa bahwa pengetahuannya masih awam sehingga mereka menganggap perbedaan warna saja pada bahan bakar itu membuat mereka tidak mau untuk khawatir untuk memakai, tapi kami yakinkan bahwa produk ini akan bisa membantu, di lain sisi juga bisa dari sisi value bisa menghemat energi. Nah, kami terdorong untuk lebih concern ke sini karena kami melihat bahwa potensi jelantah ini berkorelasi dengan masalah yang dihadapi nelayan. Kami melihat minyak jelantah ini bisa hadir sebagai solusi agar nelayan kita bisa tetap eksis untuk menghadirkan ikan-ikan segar di dapur-dapur kita. Nah, kami melihat bahwa bukan hanya dari segi pengumpul minyak goreng bekas yang harus kita bina agar bisa memberi manfaat yang selama ini sebelumnya banyak memberikan mudarat, jadi kita coba libatkan di lain sisi juga ibu-ibu rumah tangga, di mana banyak ibu-ibu tidak mengetahui bagaimana penggunaan minyak yang sehat untuk dikonsumsi. Nah, inilah tugas-tugas kita mengedukasi, karena kami sudah mensurvei satu rumah tangga itu menghasilkan 100 mili minyak jelantah. Mungkin terbilang kecil, namun kalau kita kalikan dengan 300.000 rumah tangga, ada potensi hingga 1 juta liter minyak jelantah yang dihasilkan di Kota Makassar sendiri. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita sekaligus solusi pengembangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang pengolahan menjadi biodiesel, itu butuh berapa banyak volume jelantah per harinya? Dan kira-kira bagaimana sih caranya Mas Andi dan juga teman-teman ini melibatkan masyarakat untuk bisa ikut dalam proses pengolahan minyak jelantah ini? Apakah mungkin diedukasi satu persatu, kemudian mereka menjual minyak-minyak jelantah bekasnya, atau seperti apa? Oke, jadi dalam pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel ini, kami di Gen Oil untuk mengolahnya itu secara bisnis itu minimal 1.000 liter. Agar industri ini bisa terus existing itu minimal 1.000 liter per hari. Nah, itu dalam mengumpulkan minyak goreng bekas, kami melibatkan teman-teman kami, para pengepul yang kita berdayakan, di mana mereka menjadi agen-agen kita
di mana beberapa di antaranya itu para mantan preman yang kami temui di pasar, yang awalnya mereka dianggap sebagai sampah masyarakat, tapi kita coba gali kepeduliannya terhadap masyarakat luas tentang minyak goreng bekas yang menimbulkan masalah ini. Kita coba gali dan kita coba hadirkan nilai tambah bagi mereka, sehingga dari situ mereka terdorong dan mereka menjadi bagian dari kami yang tadinya dianggap sebagai sampah masyarakat berubah jadi agen-agen lingkungan. Wow. Selanjutnya juga kami juga aktif edukasi ke masyarakat secara langsung lewat RT RW. Jadi kami berkaca dengan bank-bank sampah yang sudah existing itu, yang khususnya di Makassar sendiri kurang efektif yang kami lihat, sehingga kami melihat bahwa masyarakat kebanyakan partisipasi kurang itu karena aksesnya jauh dari rumahnya, sehingga kami coba hadirkan namanya Bank Minyak Jelantah RT RW, di mana satu RT itu satu Bank Minyak Jelantah itu mengcover 200 rumah tangga di wilayah kerjanya. Kami memberdayakan masyarakat yang ada di sana, tokoh masyarakatnya, ibu PKK, untuk sama-sama mengedukasi serta memberikan sistem di mana masyarakat bisa menampung minyak goreng bekasnya yang selama ini tanpa disadari dibuang dan menjadi masalah atau dikonsumsi, yang tentu ini bisa menimbulkan penyakit yang tidak sedikit. Nah, kalau dikonsumsi oleh anak-anak, ini bisa menurunkan tingkat kecerdasan. Jadi kita rugi kalau kita kasih gizi yang bagus, tapi tanpa sadari menggunakan minyak goreng yang sudah tidak layak, ini menurunkan gizi makanan. Nah, di lain sisi, kalau dikonsumsi oleh orang dewasa, ini menjadi pemicu penyakit degeneratif seperti penyakit kanker. Nah, lalu dibuang juga jadi masalah, sehingga kita edukasi tentang pemanfaatannya dengan masyarakat menampung dari setiap rumah, lalu menyetorkan ke Bank Minyak Jelantah sektoralnya. Nanti setiap 10 jerigen ukuran 18 liter, teman-teman dari tim Gen Oil itu akan menjemput untuk selanjutnya kita olah. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah ada 1.500 rumah tangga, yang mana ada 8 bank minyak jelantah yang sudah existing di Kota Makassar. Dalam prosesnya mengedukasi masyarakat, tadi kan bikin agen-agen dari para preman, kemudian juga ada bank-bank juga mengedukasi RT RW. Nah, itu kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi dalam sosialisasi dan implementasinya di masyarakat? Oke, jadi salah satunya itu adalah tentang infrastruktur. Jadi pertama saya bahas tentang bank minyak jelantahnya sendiri. Jadi untuk membangun gerakan juga tentu kemauan saja masih perlu dukungan lagi seperti infrastruktur untuk mendorong partisipasi lebih besar dan berkelanjutan. Nah, mungkin terakhir nih dari Mas Andi Hilmi, boleh dong diajakin teman-teman semua peserta KKO untuk berkontribusi menyelesaikan masalah sampah atau limbah di Indonesia. Ya, oke. Jadi teman-teman, ayo sama-sama bergerak. Jadi Indonesia itu masih punya segudang masalah, dan anak-anak muda lah yang harus hadir mengambil peran dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan teman-teman juga jangan pernah menyerah dalam tetap persisten dalam menjalankan apa yang teman-teman impikan. Karena yakinilah bahwa bakat itu omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah ketika kita tidak pernah menyerah. Ayo kita sama-sama bangun negeri ini untuk Indonesia yang lebih baik. Thank you ya Mas Andi Hilmi sharing-sharingnya. Hari ini kita juga kedatangan 2 orang yang juga inspiratif nih. Mereka adalah pemenang kompetisi tahunan dari kompetisi inovasi nasional Idea Nation tahun 2020. Siapakah mereka? Hari ini sudah ada Mas Arka Irfani dari Bell Society dan juga ada Mas Aminudi dari Biomax. Cynthia mau sapa terlebih dulu Mas Arka dan juga Mas Aminudi. Halo.
Saya kasih kesempatan deh, sebelum teman-teman semuanya tanya-tanya ke Kang Sano, tanya-tanya ke Mas Andi, mungkin dari Mas Arka atau Mas Amin ada yang mau ditanyakan dulu nih sama narsum kita. Dari Mas Arka dulu deh, silakan. Oh, oke. Wah, kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Cynthia. Nah, Yes. jadi kebetulan mungkin pertanyaan saya bakalan ini ya, sesuai sama yang aku lihat di chat-chat nih, banyaknya memang orang-orang pengennya ke entrepreneurship nih di sini gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya kalau misalkan nih di tahun 2021 ini Bang Sano mungkin ya mulai ulang gitu usahanya. Bakalan apa sih yang bakalan dilakukan pertama gitu, yang bakalan menjadi hal pertama yang bakalan dilakukan sama Bang Sano? Apa yang bakalan diubah dari yang dulu bikinnya mungkin dengan jalur A gitu. Kalau sekarang saya setelah pengen ngulang, saya pengennya kayak gini nih gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi jawaban juga buat teman-teman yang lain. Mungkin kayak gitu. Kalau saya diminta untuk mengulang, memulai Waste for Change dari awal atau Green Nation dari awal, saya tadi udah nge-share sebuah link namanya 24 Discipline Entrepreneur. Jadi 24 Discipline Entrepreneur ini disusun oleh teman-teman dari MIT gitu ya, sebuah universitas terkemuka yang telah meneliti semua startup dan perusahaan-perusahaan yang berhasil dan sukses. Jadi kalau saya diminta mengulang, saya akan disiplin mengikuti langkah-langkah 24 Discipline Entrepreneur. Itu betul-betul akan sangat membantu, karena seperti kita mau mencapai sebuah tujuan, kalau kita nggak tahu, biasanya kita langsung buka yang namanya Google Maps, peta. Nah, 24 Discipline Entrepreneurship ini adalah cara atau peta untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses sebenarnya. Jadi saya sangat sarankan untuk teman-teman mengikuti langkah-langkah 1 sampai langkah 24 secara disiplin. Sebagai entrepreneur itu kita ngurusin produksi, ngurusin marketing, ngurusin duit, ngurusin semua diurusin. Itu sulit sekali, berat sekali gitu ya. Nah, dengan disiplin itu membagi langkah-langkah mana dulu yang harus kita lakukan. Nah, ini akan sangat membuat energi kita jadi fokus, jadi terarah, satu selesai, kedua selesai, ketiga itu. Jadi yang akan aku lakukan secara berbeda adalah aku akan jauh lebih disiplin untuk menerapkan langkah-langkah sukses menuju entrepreneur yang memang sudah ada tahapan-tahapannya. Kira-kira begitu, Arka. Boleh nih sekarang Mas Amin. Mungkin ada yang mau ditanyain sama Mas Andi atau Kang Sano. Silakan. Untuk Mas Andi, kan ini di pandemik nih Mas. Sekarang strategi apa yang dilakukan Mas Andi lah ini untuk bisa struggle di pandemi kondisi saat ini? Dan yang kedua, kira-kira Bang Andi ingin membangun Gain Oil itu nanti seberapa besar ya di Indonesia? Terima kasih. Yang pertama adalah kita harus ditantang lebih kreatif lagi untuk mengembangkan value dari bisnis kita. Yang pertama itu agar mampu menjangkau pasar-pasar yang ada maupun menciptakan inovasi baru. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan revenue baru. Jadi kita harus pahami bisnis model kita, kira-kira kalau kita ubah bisa menghasilkan apa nih. Contoh kalau di Gain Oil kami ubah revenue sebagian itu kami menjual konsep ini ke pemerintah daerah. Jadi dari BUMN kira-kira apa nih kalau yang bisa dikolaborasi dengan baik pemerintah ataupun komunitas tertentu yang di mana di situ bisa menghasilkan revenue. Ke depan Gain Oil kami berharap menjadi bagian daripada ekosistem yang mana ekosistem ini berkolaborasi dengan masyarakat dan juga pemerintah setempat. Jadi kami ke depan merencanakan bagaimana kita menyediakan sistem yang bisa berkolaborasi dalam penyediaan energi skala lokal dan berkelanjutan ini dengan menggandeng pemerintah daerah khususnya dan juga stakeholder dalam mengembangkan manfaat dari sisi sosial kemasyarakatan, menghadirkan Bank Minyak Jelantah dengan berkolaborasi dengan dengan corporate yang peduli.
Dan tentunya sekali lagi Cynthia mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita super inspiratif. Sudah ada Mas Andi Hilmi dan juga Kang Sano yang sudah sharing tentang semua hal tadi. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di kita Kupu Online berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.